Masih di Sapa Indonesia Malam, Menko Polhukam yang juga Ketua Satgas TPPU Mahfud MD menyatakan kasus transaksi mencurigakan terkait impor emas batangan 3,5 ton telah naik ke tahap penyidikan. Transaksi ini diduga melibatkan 3 entitas yang terafiliasi dengan pengusaha berinisial SB. Satgas Tindak Pidana Pencucian Uang atau TPPU terus mengusut dugaan transaksi janggal senilai 349 triliun rupiah. Salah satu transaksi terbesar yang diusut adalah transaksi senilai 189 triliun rupiah yang diduga merupakan tindak pidana pencucian uang terkait impor emas batangan seberat 3,5 ton. Kasus ini telah naik ke tahap penyidikan. Menko Polhukam yang juga Ketua Satgas TPPU Mahfud MD mengungkap transaksi emas batangan 3,5 ton melibatkan 3 entitas yang terafiliasi dengan pengusaha berinisial SB yang bekerja sama dengan perusahaan di luar negeri. Transaksi emas dalam periode 2017 sampai dengan 2019 melibatkan 3 entitas terafiliasi dengan grup SB. SB ini inisial orang yang bekerja sama dengan perusahaan di luar negeri. Ditemukan fakta pemalsuan data kepabeanan yang menyebabkan hilangnya pungutan PPh sesuai pasal 22 atas emas batangan ekspor seberat 3,5 ton atau 3,5 ton. Mahfud MD juga mengungkap modus kejahatan dengan mengkondisikan seolah-olah emas batangan yang telah diimpor telah diolah menjadi perhiasan dan seluruhnya telah diekspor. Padahal emas batangan 3,5 ton tersebut diduga beredar di perdagangan dalam negeri. Modus kejahatan yang dilakukan adalah mengkondisikan seolah-olah emas batangan yang diimpor telah diolah menjadi perhiasan dan seluruhnya telah diekspor. Padahal berdasar data yang diperoleh, emas batangan sebesar 3,5 ton diduga beredar di perdagangan dalam negeri. Dengan demikian, grup SB telah menyalahgunakan surat ketetapan bebas PPh pasal 22. Mahfud menyatakan, Ditjen Pajak Kementerian Keuangan juga menemukan dokumen perjanjian yang menjadi kedok perusahaan SB melakukan ekspor barang. Selain itu, grup SB diduga juga tidak melaporkan SPT tahunan dengan benar. Tim Liputan, Kompas TV. Kita bahas langkah pengusutan kasus transaksi janggal impor emas 3,5 ton bersama pakar tindak pidana pencucian uang Yenti Garnasi. Selamat malam Bu Yenti. Selamat malam Mbak Friska. Kalau kita lihat dari nilainya 189 triliun, apakah ini bisa jadi salah satu kasus TPPU yang besar atau bahkan kasus TPPU terbesar Bu Yenti? Ya, sepertinya yang besar ya, terbesar ya, 189 triliun ya. Karena yang terakhir itu kan hanya berapa ya? 40 triliun lah yang di mana yang di Asabri dan lain sebagainya. Ini terbesar. TPPU terbesar, nampaknya terbesar ya, dan ini memang TPPU karena apa? Awal pengungkapan itu kan dari data PPATK LHA. Ini apa? Kalau dari PPATK pasti ini berkaitan dengan transaksi-transaksi yang mencurigakan, yang janggal, yang mengagetkan gitu ya, nggak sesuai dengan biasanya, dan kemudian dikirimlah kepada penyidik yang kali ini karena berkaitan dengan penyelundupan kan, jadi dikirimnya ke Menteri Keuangan, Bea Cukai. Ya, jadi ini adalah ini saya juga ingin menyampaikan bahwa ini adalah kejahatan penyelundupan sebetulnya, penyelundupan administrasi itu. Oke, jadi kenapa ini bisa lolos? Karena ada penyelundupan administrasi itu ya Bu ya? Itu yang aneh ya Kak. Jadi barangnya benar-benar ada tampaknya ya. Sekarang ini kan nampak bahwa barangnya 3,5 ton emas batangan tuh ada, tapi dokumennya itu beda. Jadi dokumennya itu yang dipalsukan, yang tidak benar gitu. Jadi kemudian seolah-olah kan gitu ya, seolah-olah kemudian itu
seolah-olah bukan emas batangan, tapi emas batu or itu ya, yang Ya, yang awalnya kan gitu ya, kita masih ingat ya, udah ya. agak lama juga ini jadi batu or itu masuk dan kemudian sekarang mana emasnya? Sudah dijual ke mana waktu itu Surabaya dan sebagainya sudah jadi perhiasan-perhiasan gitu. Terus Hmm, aja kalau yang dari awalnya itu kan karena batu or itu masih apa dalam istilah emas mentah gitulah ya. ya, Itu kan besar. tidak sebesar ini gitu kan, Hmm, tidak sebesar ini karena makanya jadi emas yang sudah perhiasan-perhiasan. Karena dari kalau saya beberapa kali ikut apa ya gelar untuk kejahatan tambang emas itu emas ton-ton gitu ya batu or yang ya. ton itu. Jadinya sedikit paling-paling jadi berapa ya jadi 100 kilo, 90 kilo Karena ini itu kan 3 mentahan harus diolah lagi ya Bu Iya, Yenti ya. iya, Nah, karena dari banyak sekali yang pakai kapal-kapal itu jadi sedikit gitu. Lah ini hmm, kan 3,5 ton tuh emas batangan gitu iya kan. emas batangan Ini pula tiga luar setengah biasa ton. gitu ya, jadi besar sekali. Karena kalau yang awalnya disangka batu or, paling kalau jadi batangan tidak jauh dari yang 3,5 ton Iya. ini. Nah ini dah ada kecurangannya kan di sini, artinya pemasukan negara di sini. Meskipun itu adalah pemasukan negara dipajakin gitu ya, tapi tetap ini namanya kejahatan penyelundupan, jangan ditarik ke kejahatan pajak, jangan pakai Hmm, undang-undang pajak, nanti malah bisa lolos karena ada undang-undangnya sendiri. oke. Inilah yang namanya penyelundupan administrasi. Penyelundupan itu kan ada dua, Iya, penyelundupan fisik yang itu masuk tanpa dokumen sama sekali, atau seperti ini penyelundupan administratif ada dokumennya tapi dokumennya dipalsukan. Kalau sebesar ini pasti tidak mungkin orang yang berkepentingan yang punya keinginan untuk menyelundup ini saja pasti ada bantuan dari orang dalam. nah itu artinya siapa-siapa saja yang harus ditelisik lebih dalam kalau bicara soal Orang pemalsuan bea cukai kepabeanan? bea Bea cukai? cukainya, bea cukainya. Makanya kan ini mudah-mudahan penyidiknya jangan hanya bea cukai gitu, karena pasti bea cukainya, duananya, pintu masuknya ini kan penyelundupan itu kan membicarakan tentang keluar masuknya barang dari dan keluar negeri kan gitu ya di Ya, suatu negara di mana nanti harus dilihat ini berapa ini jenisnya apa beratnya bagaimana apa legal apa nggak legal gitu kan. Kan itu ada aturan-aturannya bahkan ada karantina dan sebagainya dan kemudian nanti harus membayar untuk pajaknya berapa tapi bukan karena undang-undang pajak gitu jadi supaya masyarakat jelas gitu ya kan waktu itu sempat disampaikan nanti hmm, ini juga bingung ya. Dulu kan ada juga 189 ternyata onslah kan ya, ya ini yang mana lagi kok jumlahnya sama gitu loh. ya Ya betul. kan? Itu Ya harus ini memang harus ada dijelaskan kan yang mana kasusnya begitu ya Bu ya? ya ini ada, yang ini ada. Hmm, Artinya apa? Berarti ada dua kali kan. hmm, Dulu sudah ada, tetapi lepas dari segala tuntutan hukum. Sekarang adalah yang waktu itu sudah disampaikan ada dua kali. Yang ini yang kedua ini gitu. ya. Yang Nah, kedua kalau kita ini. lihat timelinenya Bu Yenti itu 2017 sampai 2019. Artinya ada jeda waktu 4 tahun ke tahun ini. Baru sekarang bisa terungkap sebegitu sulit untuk mencari kasus ini dan juga menaikkan statusnya ke penyidikan. Iya, jadi waktu itu kan apa ya, selalu kan dari PPATK ya, dari PPATK ya apresiasi sama Pak Mahfud ya, karena disuarakan gitu. Ya kan waktu itu kan gitu ya. Ya entahlah ya, walaupun sebetulnya laporan-laporan yang masih intelijen itu kan juga tidak boleh disampaikan ke umum dulu Oke. sebelum diamankan gitu ya. Tetapi Ya. kan ada gunanya juga. Ini Mhm. kok 4 tahun kok baru ketahuan sekarang gitu, barangnya sudah nggak ada gitu. Ini gimana gitu kan? Artinya apa? Pengawasan di kepabeanan atau mungkin memang sudah terjadi apa ya kerjasama antara Hmm. yang mau menyelundup sama yang mengawasi tentang penyelundupan itu karena jelas sekali Ya. secara fisik. Secara ini Oke. bukan transfer loh ya. Ini Ya. barang emas batangan 3,5 ton masuk Ya. kan? Pasti ditulis 3,5 ton tapi bukan bukan emas batangan pasti Ya. gitu kan? Ya. Ternyata emas batangan Ya. gitu. Dan inilah yang harus disidik lebih dalam lagi agar ketahuan sampai ke akar-akarnya siapa-siapa saja yang Iya, kong kali iya, kong dalam kasus karena ini. nggak mungkin. Ini Ya. bukan penyeludupan keberlian yang kecil-kecil atau yang nggak kelihatan atau Baik. narkoba yang di tengah-tengah itu kan bukan gitu Mhm. kan. Ini bagaimana 3,5 ton masuk Ya. sampai tidak tidak terdeteksi gitu kan. Kita harap ketegasan Ketahuan dalam pun ya. karena PPATK, karena ada aliran dana, ya Mhm. kan? Ya. Karena transaksi. Nah, inilah ada satu kejahatan asal yang dibongkar dikarenakan ada dugaan TPPU duluan yang ketahuan. Nah, menarik untuk menyisir TPPU ini kemana nanti akhirnya. Terima kasih Bu Yenti Garnasi, pakar tindak pidana pencucian uang, telah bergabung di Sapa Indonesia Malam.